Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak beserta keluarga di rumah? Masih sehat semua ya? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak pagi hari ini bisa mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam seperti biasanya. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, mari kita sama-sama membaca doa mau belajar, dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan menginjak pada materi selanjutnya, yaitu tentang Allah Maha Pencipta, atau sering disebut dengan Al-Khaliq. Ya, anak-anak pernah dengar kata-kata Al-Khaliq? Ya, kata-kata Al-Khaliq berada dalam Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna sudah kita pelajari di kelas 1. Sekarang kelas 2 kita akan mempelajari Asmaul Husna yang lain, yaitu Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Kalau di kelas 1 masih Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Tetapi ketika di kelas 2 kita akan mempelajari Asmaul Husna yang berbeda, yaitu Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Ya, anak-anak masih ingat apa dulu Asmaul Husna? Ada berapa jumlahnya? Ya, betul anak-anak, jumlah Asmaul Husna ada 99. Ternyata anak-anak masih ingat. Sekarang ditanya Bu Guru, Asma kemarin artinya apa? Ya, Asma artinya nama-nama. Nah, seperti di kelas 1. Husna artinya yang baik. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Nah, itu pelajaran kelas 1 kemarin. Sekarang kelas 2 diulangi lagi, tapi dengan Asmaul Husna yang berbeda. Apa tadi? Al-Khaliq, yang artinya adalah Allah Maha Pencipta. Nah, perlu diingat, Allah Maha Pencipta, yaitu Al-Khaliq. Apa itu lanjutannya? Allah yang maha menciptakan alam semesta ini. Makanya Allah disebut Al-Khaliq. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta ini kita nyebutnya dengan Khaliq. Tadi Al-Khaliq artinya maha pencipta. Jadi yang berhak menyandang Khaliq yaitu Allah. Hanya Allah yang disebut Al-Khaliq, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang disebut Al-Khaliq. Nah, kita sebagai manusia ciptaan Allah itu disebut makhluk. Nah, ini sering keluar di ujian-ujian, anak-anak harus bisa membedakan. Kalau yang menciptakan atau Allah yang menciptakan itu disebut Khaliq. Kalau manusia atau yang diciptakan oleh Allah itu disebut makhluk. Ya, jadi semua yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Tidak hanya manusia,
binatang, hewan, planet, gunung, bintang, bulan, laut, semuanya itu disebut makhluk. Karena semua yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Sedangkan Allah yang Maha Pencipta disebut Khalik. Bagaimana anak-anak bisa membedakan antara makhluk dan Khalik? Ya, kalau Allah yang menciptakan itu disebut Khalik, sedangkan kita makhluknya Allah ini, kita yang diciptakan Allah, baik itu manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, itu disebut makhluk. Ya, bisa membedakan ya anak-anak ya? Ya, jadi Allah yang Maha Pencipta disebut Khalik atau Al-Khalik. Sedangkan yang diciptakan oleh Allah, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, semua yang diciptakan Allah itu disebut makhluk. Paham anak-anak ya? Ya, jadi dua kalimat ini harus dipahami oleh anak-anak ya. Yang diciptakan oleh Allah disebut makhluk, sedangkan Allah yang Maha Pencipta disebut Khalik. Nah, paham anak-anak sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, mudah-mudahan anak-anak cepat bisa memahami tadi semua ya. Anak-anak, setelah pelajaran ini, Bu Guru ingin memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya apa? Yaitu tolong ditulis. Nah, tolong ditulis tugasnya yaitu 5 ciptaan Allah yang ada di langit. Pokoknya ada di atas. Kemudian 5 ciptaan Allah yang ada di bumi. Ya anak-anak ya. Jadi tugasnya anak-anak mencari 5 ciptaan Allah yang di atas dan 5 ciptaan Allah yang di bumi. Bisa anak-anak? Pasti anak-anak bisa, karena Bu Guru tahu anak-anak adalah anak-anak yang hebat. Jadi pasti bisa. Setelah ditulis di buku PAI-nya, silakan difoto, kirim ke Bu Guru. Itu saja anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Besok lagi kita lanjutkan dengan materi yang sama ya. Itu aja anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami keterangannya Bu Guru pada pagi hari ini. Akhirnya mari pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.